Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Kamis. Malam Kamis ini ya. Rabu malam. Kali ini kita Rabu malam ya, geser Rabu sedikit malam ya. agak geser lah, karena menurut Feng Shui nggak bagus kemarin Senin semalam ya Bang ya. Nggak bagus ya. Memang disuruh. Ya kalian Rabu aja lah gitu. Khusus untuk hari ini ya. Untuk khusus hari ini. Untuk minggu ini lah. Untuk minggu ini Feng Shui-nya. Feng Shui-nya. Kita punya Feng Shui ya. Feng Shui pribadi ya. Iya. Apa penasihat Feng Shui Feng pribadi. Shui harus ada. Cipai Xiaoming. Itu jadi peranakan itu. Peranakan. Dia yang bilang Iya. jangan Rabu ini jangan. Senin ini jangan. Senin ini jangan. Rabu aja. Geser Rabu aja katanya. Iya, kita mengikuti itulah. Ya kalau nggak kita ikutin ya pelanggaran besar itu buat kita. Tapi tiba-tiba Rabu Bahaya Garuda calling aja. Nah itu dia. Garuda callingnya minggu malam dia. Ada sekitar Minggu pagi ada Garuda calling. Garuda calling ya. Ada sekitar 32 ya Bang yang dihubungi Umumkan untuk pemusatan latihan di Bali. untuk TC di Bali. Agak beda nih. Coret. TC-nya agak beda ya. Coret nih. TC-nya kena beda di mana Bang? Ya biasa kan Jakarta. Ada juga kemarin Bali kan? Lagi pun biasanya nggak ada TC-TC, langsung latihan. Ya. Sebenarnya. Ini agak lama ya TC. Biasa yang TC-TC itu kan timnya Pak Sapri. Iya, betul. Pak Sapri. Kelompok umur. Iya. Tapi kan kebetulan pas liganya ini lagi habis semua rata-rata kan Bang? Iya. Minggu ini kayaknya Minggu ini sudah selesai semua. Tadinya kan Emil yang dikhawatirkan kan. Emil Agak lama ya. Kalau timnya masuk final playoff dia akan telat datang. Ternyata langsung Lebih kalah. cepat ya. Langsung kalah Langsung sama kalah Juve ya. Stabia kalah 1-0. Di Em. kandangnya Juve. 1-0 Bang ya. Udah sampai Emil di malam ya katanya? Emil nggak tahu entah. Sama JJ belum? belum. Jais belum. Belum. Jais datang. Jadi masih masih main ya? main dia. Walaupun dia nggak Penentuan. main, kena skorsing dia. Iya. Cuman dia mau nonton dulu katanya. Oh. Penentuan degradasi. Terakhir. Degradasi? Ya nah, kalau nggak Lawan bisa Juventus berat kalau nggak bisa menang lawan Juve dan yang lain nggak kalah, Kemungkinan Iya. turun. benar turun. Kalau Seri peluang dia? Juve Sering mau nggak? cari Nggak ini juga Sementara Juve dia mau tiket Liga tarik Champion. tiket ke Liga Champion. Berarti sama-sama ada ambisi nih ya? Ada ambisi besar. Oke, kita doakan aja lah mudah-mudahan. Tapi J pun kalau timnya kalah degradasi kemungkinan dia banyak yang Banyak yang minat, Bang ya? ambil. Tapi selain yang tadi Emil yang bakalan telat itu antara Kelvin Verdong sama Miss Hilgers. Karena itu bakalan masih main playoff Untuk untuk UECL. ya Untuk- Liga malam Sabtu. Liga malam Sabtu tapi yang di bawah apanya lagi? Tetap malam Jumat. Malam ya. Jumat. Sama-sama malam Jumat, cuma beda ininya lah. Beda kasta. kasta ya. Berbeza kasta. Beda level deh ya. Berbeza. Yang kita prediksi kemarin, Bang, kiper ternyata ada 5 nih ya yang dipanggil ya. 5 dan ya seperti yang aku perkirakan nggak ada Sirus kan. Tapi yang dipanggil justru Reza yang dari PSM, bukan yang biasa-biasa dipanggil kan. Ada beberapa kan yang biasa dipanggil juga kan, tapi tidak dipanggil. Yang dipanggil ternyata Reza dari PSM. Sejauh ini Reza umurnya berapa? 20 Masih muda katanya ya? Masih muda. kayaknya. Masih muda ya. Untuk ukuran kiper masih muda. Iya. Ya Reza. cuma kan ini ketika Emil itu sudah memastikan gugur di Italia sana dan dia akan terbang, ya hampir mungkin kalau tidak ada apa-apa gitu ya mungkin 95% udah pasti Emil. Udah Emil ya. Jadi Pasti tim pilihan blok utama ya. Dan 100% itu Martin Paes akan tetap di dalam. Ya. Ya kan? Untuk pertandingan kan ini kan sekaligus Lawan Jepang. untuk lawan Jepang kan. Nah, jadi Paes sudah pasti tetap di situ, Emil tetap di situ, artinya kan hanya akan mencari satu lagi. Satu lagi. Dua sebenarnya dua, tapi satu orang ini tidak akan masuk tidak pakaian istilahnya kalau kita kan, tidak pakaian ya. Jadi yang 1, 2, 3 ini 1, 2 ini sudah pasti antara Emil dan Paes ya kan. Nah, tinggal cari orang ketiga yang akan duduk di bench juga. Nah, orang satu lagi, kiper satu lagi yang untuk
tandem Cadang, latihan, ya. tandem latihan. Dia nggak pakai baju siapa. Dan satu ini akan dicoret. Dari Pasti 5 ini satu, pasti ya? satu dicoret. Pasti ya. satu dicoret. Itu siapa? Nah, nama-namanya tentu saja di antara yang 3 ini kan, antara antara Nadio, Ari, Hernando, Ari dan sama juga Reja. salah satunya. Yang 2 ini kan nggak mungkin masuk dalam pencoretan jelas. Nah, yang 3 kecuali cedera. kecuali cedera. Ya, kita kan bisa nilai. Pais saja yang kena akumulasi, ya kan? Akumulasi tetap juga dipanggil. Berarti kan memang ke depan untuk ke Jepang, gitu kan, backup. Ke Jepang. Nggak tahu juga kalau Emil sangat bagus nanti lawan Cina, tetap Emil. Tetap Emil, yang main benar-benar. Emil lagi top perform juga di Palermo di Serie B. Tapi kalah 1-0. Oh, gimana kalau nggak kalah orang sampai berapa belas kali dibombardir. Ya gol juga, jebol juga akhirnya 1. Sebelumnya kan clean sheet terus ya, tapi kan dibombardir terus. Artinya Palermo ini bukan tim yang terlalu kuat gitu. Kuat kali ya. Nah, dan bagi Emil juga kan tidak masalah kalaupun Palermo itu tidak jadi ke Serie A. Ya, dia kan balik lagi ke Como. Oh, dia kan di ini ya. Como dia. Sementara Dipinjamkan si ya. Pereira udah resmi pensiun. Pensiun. Udah resmi pensiun dia musim ini. Artinya kita akan Di umur punya 42. ya kalau tidak terjadi sesuatu dan lain hal ya entahlah dibeli kiper dari mana Atau dipinjam. atau dipinjamkan atau siapa Chesney dari Barcelona udah kalau main di sini aja kan udah pensiun itu sebenarnya. Chesney gara-gara Ter Stegen cedera siapa Nggak ada lagi ya. nggak ada yang mau. Terus Chesney dipanggil dari masa pensiunnya. Nah sekarang Chesney kan lagi pede habis nih setelah memperkuat Barca selama 1 musim. Nggak jadi aku pensiun gitu. Siapa mau sama aku kan? Bagus kawannya masih sama di Barca. Ya siapa tahu. Mana tahu ya. Fabregas kan iya, dia Spanyol ada hubungan yang ya. sangat erat dengan Barcelona kan. Benar. Dari sini aja tuh katanya kan. Nggak jadi lagi Emil main utama kan bisa jadi tapi nggak tahu lah ya. Ya kalau tidak ada hitung-hitungan seperti itu beli kiper lagi ya kayaknya pasti Emil yang balik ke Como ya. Jadi pemain utama di Como. Ya Dan Indonesia punya kiper di tim Serie A. Bang Jai pun kalau tidak degradasi kan kayaknya banyak yang ngantri tuh. Bolonya ngantri, Torino ngantri kan. Yang pasti yang 2 ini yang tim papan-papan tengah kan. Nah, kalau sekarang kan gosipnya tim papan atas. Gosip kan papan atas. Inter, Juventus. Itu kalau misalnya bertahan lah. Kalau bertahan di Serie A mungkin misalnya dia papan atas nih. Kalau misalnya degradasi mungkin lawan Juve menang. Venisi bisa jadi. Menang Venisi dia nggak main. Nah kan jatuh lagi intinya. Kita doakanlah mudah-mudahan Emil balik ke Como. Martin Pas katanya akan ada beberapa klub Eropa yang akan dia tapi belum tahu siapa. Kemungkinan Eredivisie. Liga Belanda Dan Liga Prancis katanya. Cuma tahu. Belum tahu ya. Belum terungkap nama-namanya. Nah, yang sudah pasti itu akan pindahkan ini siapa? Kevin Dix sudah pasti akan sudah tanda kontrak juga kan. Kan dari kemarin ada tanda kontrak ya. Di musim depan udah pindah sudah kan? Pindah, udah pasti. Ke Bundesliga ya? Iya, dan cederanya sudah pulih. Sudah pulih cedera dan dia berarti aman lah. Nah, ini justru akan membuat persaingan di sektor bek kanan itu jadi sangat ketat. Ya. Karena Asnawi dipanggil juga. Ada 4 sekarang pemain di situ. Yancu. 5 lah. Ada Sandy Kevin Walsh. Dix, ada Sandy Walsh, ada Eliano Reinders, Asnawi, dan ada Yakob Sarwi. 5 di situ. 5 pemain. Eliano kayaknya udah lebih ke depan lagi kayaknya sekarang Bang. Udah jarang ke kanan kayaknya. Eliano main terus di bek kanan loh. Ya, tapi kalau di timnas selalu di depan aja dia. Zoli, aku ngikutin setiap Zoli karena dia main 90 menit terus. Gimana mainnya? Gila mainnya sebagai bek kanan. Kayak siapa? Karpahal. Kecil-kecil cili apa kayak gitu, apa namanya? Degil kayak gitu. Cepat sampai depan. Gila mainnya. 90 menit.
5 pertandingan terakhir. Ada cetak gol ya kan? Cetak gol 1. Satu. Cetak gol 1 sebagai back. Gitu. Nah, artinya Kluivert ini punya opsi pilihan yang sama-sama bagusnya. Kalau aku yang terdepan itu justru Kevin Dix dan Eliano yang menjadi ini di sektor kanan. Di sektor kanan. Ganti-gantian lah misalnya gitu. Eliano dan Kevin Dix di kanan. Pelapisnya inilah antara 3 nih, siapa lain dicoret 1 nanti. Coret 1 pasti. Coret 1 nih. Sandy Walsh gue yakin masuk lah backup. Iya, Sandy Walsh sekarang sudah kembali bermain. Setelah berganti pelatih, udah kembali main lagi, udah masuk lagi. Berarti pelatihnya kemarin yang sama dia sentimen. Padahal awalnya sur kan sama dia diletaknya di kiri. Diletak di kanan, oke. Mungkin terus pelatihnya apa mau coba ubah dipikir formasi. buat di kiri pikirnya hancur, rupanya makin bagus kayak gitu. Tetap bagus, di kanan bagus, di tengah dia bagus juga gitu kan. Tapi kemudian setelah balik dari Indonesia kemarin waktu setelah lawan Bahrain, lu kok justru jadi cadangan. Sementara back 4-nya itu ketika Yokohama Marinos main, ya kan? Itu selalu nilai rendah semuanya, termasuk back tengahnya. Itu sumber kelemahannya Yokohama. Cuma kok bisa Sandy Walsh tetap aja di cadangan duduk aja. Padahal ini sudah membuat kesalahan terus nih back-backnya ini. Dan dia padahal bisa mengisi semua posisi di situ. Berarti betul ada sentimen. Ada sentimen. Pecat pelatihnya, ganti pelatih baru, main lagi sekarang. Makanya Pak Patrick ini yang agak pusing nih. Menentukan siapa. Alex lagi puning. Patrick tinggal nunggu arahan Alex Baxter aja. Pak Patrick mana? Mas Alex katanya. Oh ini sini. Karena cepat lah katanya. Dia bisa umumkan ini cepat lah sedikit kerja katanya. Ya, dia baru pulang dugem-dugem ya kan. Tapi udah sampai Bali dia katanya. Udah di Bali deh ya? Udah. Dugem dulu lah di Bali. Orang nonton kok dulu dia pertandingan apa kemarin dia? El Clasico. Dia nonton waktu Barca Madrid itu kan datang dia. Pasti di Indonesia dia nonton. Oh, Liga kemarin ya. Satu dulu dia kemarin. Ini menonton lagi katanya pertandingan terakhirnya. Udah habis ya? Liga 1 belum kan? Terakhir lagi. Persib udah juara ya? Paling nanti nonton Persib tuh. Tuh apa lagi dia nonton udah dipanggil 32 pemain. Iya, mungkin undangan kali kan pesta juara Persib. Oh, kalau Persib dia datang takutnya dibunuh. Iya, karena tidak ada dia bawa pemain Persib kan? Ada. Tapi Persib lokalnya siapa sih yang bagus? David Beckham apa? Beckham Putra katanya. Maklok ya. Maklok nggak dibawa. Dimas Derajat. Dimas juga nggak dibawa. 3 tuh. Tapi apa bisa bersaing di posisi orang itu sekarang? Ya bisa aja sih, misalnya bergantian Ricky Kambuaya sama Maklok, tergantung performanya. Ini masalah. Lo di tengah itu udah komplit di situ. Saingan itulah pelatihnya kan Persib nih, ya pemain kami juara back to back loh. Masa nggak ada satupun yang dipanggil gitu. Misalnya Maklok 2 kali berturut-turut main di Persib tapi kok dipanggil Patrick gitu. Kalau bersaing deh sama misalnya Ricky Kambuaya, kalau bersaing sama yang lain. Ya secara apa mungkin performnya barangkali performnya Maklok di Persib itu ditopang oleh kehebatan dari yang lain. Disupport pemain inti. Apalagi masuk lagi Joe Pelpesi. Memang dia dia memang dengan level Persib dia bisa mengimbangi. Begitu di level nasional, apa dia bisa mengimbangi Tomaye, misalnya mengimbangi Verdong di sayap tuh gitu. Mungkin di Dewa United itu situasinya kebalikan. Yang menopang itu ya ini Ricky Kambuaya. Gitu. Kalau di Persib Maklok itu yang ditopang gitu istilahnya. Jadi performa Maklok itu sangat dipengaruhi oleh performa dari teman-temannya dan pemain lain itu pemain asing. Betul. Nah, sementara di Dewa yang menjadi dirijen di situ, playmakernya di situ justru Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya yang menjadi penentu di situ. Ricky ada Egy kan lokal ya, termasuklah striker. Egy dipanggil juga ya. Egy dipanggil. Sekarang dipanggil. Tetap 3-3. Tapi Persib nggak ada satupun nggak. Memang menjadi apa juga. Hanya saja kan sebenarnya sudah dikasih kesempatan semua kan.
Cuma Beckham lah yang enggak. Ya. Sejak zamannya STY kan jarang Beckham, sekali dia. iya berat lah. Kenapa? Jarang sekali. Balik Karena lagi dia- saingannya pun kalaupun Beckham maklum juga sama Iya, posisinya kan posisi Sama. tengah juga. Tengah. Antara saingannya itu adalah siapa? Ivar Jenner misalnya kan. Yang di Ivar layar Jenner. pertama udah pasti itu Tom Haye sama Joe Pesci kan pasti Dulu tidak- Pesci itu tidak bisa akan- simbangan ya? tidak akan bisa tergeser. Misalkan itu Dan Nathan. James, Nathan masih ada. Nathan. Nathan masih ada, Dean James masih ada. Dean kan? James masih ada. Itu sangat banyak memang ini. Berarti juara satu pun belum tentu dipanggil. Iya, nengok performa lah. Belum tentu. Ya itu tadi Ikut kalau saingan juga. Lah sama-sama kayak Real Madrid dulu. Real Madrid Iya. waktu pelatihnya apa? Juara kan, juara Liga Champion yang dipanggil Luis Enrique 2. Enrique cuma 2. Barca sama Barca TM. 8. Sementara di sana di Madrid bukan tidak ada pemain lokalnya kan, ada Asensio Raul. dulu waktu itu kan, ada Nah, Raul udah pensiun. si Raul apa? Asensio, bek Real Madrid yang Enggak dipanggil. dulu, yang Marcio Asensio. Yang Marcio. zaman dulu kan. Asensio. Marcio Asensio, ada Nacho, ada Carvajal, Carvajal. ada Ramos dulu kan. Hancur, ada ya. siapa namanya? Isco. Isco. 5 di Madrid. 2 cuma yang dipanggil. Sementara Barca tuh semua waktu itu kan bintang-bintang. Ya tergantung pelatih lah bagaimana Pelatih lah. melihatnya. Tergantung selera. Nah itu kalau Selera pelatih. ya menurut aku kalau Marco tuh nggak bisa mengimbangi yang lain kalau menurut. Ya mungkin saja kalau di ketika timnas dia ya. ketika di timnas dia adaptasinya itu lambat misalnya. Nah kita tengok ini sekarang si apa siapa namanya Lili Pali. Lili Pali kan dipanggil lagi. Lili Pali dipanggil lagi. Ya, posisi Lili Pali kan nggak menopang lain. Iya. Dia support kan. Support. ya. Apalagi Urat Manggun nggak ada. Memang Nah, diperlukan. sekarang memang posisinya Lili Pali itu diperlukan gitu karena si yang di posisi itu sekarang hanya ada Egy, bayang. Hanya ada Egy. Dulu dan Egy, dan Yakub. Rafael Strijk yang tidak pernah bermain di liga Australia. dipanggil. Panggil. Nah, dia tidak pernah Rafael Strijk tidak pernah bermain di liga Australia sejak 3 bulan terakhir. Oh iya, Mak Jong. Nggak pernah. Nah, jadi kemarin itu sebelum kita melawan Bahrain, itu dia sudah tidak bermain sekitar 2 minggu. Pulang dari pertandingan lawan Bahrain sampai hari ini tidak bermain juga. Nah, tapi tetap dipanggilkan. Nah, artinya kan itu agak riskan kalau hanya mengandalkan strike dan kayaknya si Alex Pastur juga memandang itu. Nggak tahu kita kenapa dia tetap dipanggil ya. Nah, tapi dengan masuknya Egy dan masuknya Lili Pali itu artinya Alex Pastur itu sangat meragukan Rafael Strijk. Iya. Apalagi Urat Manggun nggak ini kan? Nggak ada. Kalau Urat Manggun ada, itu Bisa Lili Pali nggak dipanggil. Iyalah, Pak. Lili Pali nggak dipanggil. Iya. Nah, kalau ada Urat Manggun ya. Tapi ini Urat Manggun sebagai layer pertamanya itu nggak ada. Nah, siapa yang dinaikkan jadi layer pertama? Harusnya Strike lagi kayak gini sekarang ya kan. Udah kayaknya coret. Nah, setelah tengok di TC ini lah, apakah ngecun apa enggak kan itu Dia dia. bagus. Dia Nah, selalu mungkin ngecun. bisa. Dia selalu ngecun kalau latihan. Iya. Latihan. Main enggak? Nah, makanya itu satu comeback lah untuk Lili Pali ya. Ini momentum dia untuk menunjukkan bahwa dia masih bisa. Masih bisa bersaing lah gitu di umur segitu kan gitu. Ya andai kata dia bagus di sini mungkin dipilih oleh siapa? Clifford. Oleh Clifford nanti atau Alex Pastur untuk masuk ke dalam ini. Mungkin Egy kalau aku pribadi secara melihat performa Egy sebelum ini kayaknya Egy yang akan main pemain inti. Nah, pelapisnya kalau aku mungkin kalau dia si Lili Pali itu bisa menunjukkan performa bagus di latihan, mungkin dia bisa jadi pelapisnya Egy. Benar-benar. Nggak dicoret. Iya. Strike yang dicoret. Benar. Strike coret ya. Karena dia depan lah kita meloncat ke depan. Marcelino kan nggak main. Iya. Di depan udah pasti Tapi Marcelino akan tetap pasti dipanggil. di dalam tim. Di dalam 2-3 itu pasti dia. Iya, pasti akan. Ole, Ya, masuk Lili Pali, Lili Pali. Strike Ramadan Sananta. iya. Kalau Egy. udah masuk Ole, Sananta nggak main lagi tuh pasti. Iya. Tapi akan tetap di dalam kayak hari itu. Iya. Iya. Dampingin Di- gitu. di- Mana tahu Ole di SP dia tiba-tiba. mungkin main masuk di DSP. Nah, ya, pasti Ole lah yang menjadi Karena strikernya kan nggak mungkin. yang bisa menggantikan posisi Ole kan cuma Ramadan kan gitu.
yang striker kayak gitu kan. Tergantung situasi juga. Kalau misalnya 0-0 bisa masuk. Betul. Kemarin tuh main dia kan? Main Main kan? Main. Betul, Bahrain. Main. Di menit keberapa dia masuk itu kan? Menit terakhir. Sama siapa? Striker Dewa? Bagas sekarang nggak main. Nggak main. Bagas sekarang nggak main. Nggak, Bagas masuk nih kan dipanggil kan? Masuk lagi. Tapi nggak main. Belum dapat debut lah dia. Ya, semoga ada inilah. Bagus kasih cap juga lah ya kan, mana tahu. Malik nggak dipanggil lagi ya? Malik nggak dipanggil, Witan nggak dipanggil lagi. Witan nggak dipanggil lagi. Emang lagi jelek. Ferrari yang langganan. Main sama Marcelino mungkin enak itu ditonton sebenarnya. Dulu. Kalau sekarang nggak tahu kita kan gitu. Udah banyak ini ya. Iya. Persaingannya ngeras. Sananta apa ya? Ngomong-ngomong itu sebelum balik ke timnas lagi, Sananta kan ini baru resmi baru dia pindah ke klub Brunei Darussalam. Pasti. Ya. DPMM FC. Jelas tuh bayarannya ya. Liga Brunei. Nah, cuma orang kan bilang gini. Oh, Sananta ini penurunan karir. Dia kan mau dibeli ditawar oleh Persija kalau nggak salah kan. Dan mungkin juga Persib atau apa satu lagi atau klub tapi apalah ya. Yang sudah pasti itu menunjukkan ketertarikan itu Persija Jakarta 4,3 miliar. 4,3. Ditolak semua dia. Itu dibilang netizen kan, masa lebih milih klub berantah ketimbang Persija. Nah, orang lupa bahwa klub Brunei ini mainnya di Liga Malaysia. Bukan di Liga Brunei. Tahu ini orang tuh dapat slot main di Liga Malaysia. Main di Liga Malaysia. Sebelumnya main di Liga Singapura orang sebelumnya itu. di Liga Singapura. Ya, Liga Singapura ya memang itu di bawah Liga Indonesia kan, Liga Singapura. Tapi Liga Malaysia kan di atas. Liga Super Malaysia. Liga Super Malaysia itu nomor 2 atau nomor 3 gitu lah. ASEAN. Thailand ke 2 atau 3 aku lupa ya. Antara Vietnam dan Malaysia tuh. Jadi kalau dengar aku Bang, kalau peringkat Liga Indonesia ini menurun katanya sekarang Bang ya? Enggak, masih tetap peringkat 4. 4 ASEAN. Nah. Poinnya nggak terkejar-kejar. Tapi kalau untuk Asia ya turun 24 apa berapa sekarang katanya aku dengar. 24 Asia. Iya. Cuma sementara Kamboja 28, Medan 4 yang ada liga. Ya, karena kalau Asia itu kan banyak negara yang naik level, yang tingkat Asia ya. Tapi kalau tingkat ASEAN dia tetap di peringkat 4. Indonesia. Ya itu gara-gara sebenarnya kan kita pemain asingnya sedikit. Jadi untuk mengejar poin demi poin mengalahkan klub-klub Asia jadi susah. Makanya kan ada isu sekarang 11 pemain asing demi untuk mendongkrak itu sebenarnya. Mendongkrak liga ini ya. Liga Indonesia ini biar bisa tembus ke Asia pelan-pelan. Berarti barometernya peringkat untuk Asia ini di kejuaraan. Di kejuaraan. Kayak jadi Champion kalau Asia itu. Pantauan domestik itu hanya sedikit, ada beberapa persenan tapi tidak banyak. Yang banyak itu adalah ketika klub kita misalnya bermain di Liga Champions Asia. Kan? Nah, itulah kita berhadapan dengan Cerezo Osaka misalnya atau Al Nassr atau Al Hilal. Nah, kita main sama klub Liga Vietnam saja kalah gitu loh. Maldives saja kalah. Sama Liga Maldives kalah. Ketika kita main sama tim dari Maladewa kalah, turun. Jadi di Liga Champions Asia kalah, Liga nomor 2 kan itu ada 3 layer juga sama kan? Kayak di Eropa juga, Champions, Euro sama Conference League gitu kan. Nah, di Asia juga sama. Jadi Liga Champions Asia, ASEAN Cup sama aku lupa namanya satu lagi. Nah, ini yang terakhir ikut Madura ya kalau nggak salah ya, yang paling bawah ya. Atas itu Persib, kemudian yang kedua tiga-tiganya kalah Indonesia gitu. Dan kalahnya sama ya kalau Champions oke lah ya kan. Yang di Liga Tengah ini lah, yang di kasta kedua ini kalahnya sama yang di bawah kita. Yang di layer 3 lagi ya kalahnya sama klub Maldives kayak gitu. Jadi ketika main itu ambruk ya, terpotong poinnya. Makanya lama-lama berkurang kita jadi ini. Nah, ini pandangan dari PSSI. Kenapa kita kalah? Karena klub kita secara kualitas itu tidak bisa bersaing dengan klub lain di luar sana. Kenapa klub bisa
tidak apa kualitasnya tidak bagus karena pemainnya tidak bagus. Gitu. Iyalah. Bagaimana cara untuk mendongkrak secara instan? Masukkan regulasi 11 pemain asing. Sekarang permasalahan 11 pemain asing Sebelumnya- bisa nggak klubnya? Iya itu Sanggup nggak? siap kalau klubnya itu siap nggak digaji lah. Nah, ya kan itu siap nggak? Sebentar digaji itu. ini aja masih kita dengar ada pemain belum digaji, masih ada kan kita dengar kan? Itu satu. Yang kedua, ini kan pasti pemain lokalnya akan terpinggirkan nih. Ya, Pasti. ya bersaing lah. Pasti kan. Hmm. Pasti nggak bisa bersaing, Mak. Kalau 11-11 ya nih. Mana bisa bersaing? Ini kan beda dengan kalau sekarang ya, kita pemain-pemain terbaik dari Liga 1 ketika masuk tim nasional yang bisa bersaing berapa orang? Ya, Cuma cuma 2. Rido, sama Kambuaya. Kambuaya. Ya kan? Satu lagi kan memang produk-produk Marcelino kan memang produk lokal tapi sudah Udah main di luar ya. kan? Arhan juga gitu, Asnawi juga gitu. Bahkan Asnawi dan Arhan sekarang kan tempatnya goyah nih karena dia hanya main di Liga Thailand. ASEAN ya kan, yang main di Thailand dua-duanya. Nah, ini kalah bersaing juga sama yang lain. Nah, konon pula ketika di liga di klub domestik kita itu ada 11 pemain asingnya. Jadi kita kondisi kita tidak sama negara Eropa, kalau kayak Eropa kan Uni Eropa itu tidak termasuk pemain asing kan. Iya. Akhirnya bisa satu klub itu nggak ada pemain lokalnya gitu. Iya. Liga Inggris misalnya Ya. Arsenal dulu. pernah tuh Arsenal nol nggak ada Nol. pemain Perancis berapa? Inggrisnya. City Pemain juga pernah asingnya bikin nggak ada. seperti itu kan dalam satu pertandingan itu sama sekali nggak ada pemain Inggrisnya. So Campbell aja lah kalau nggak salah itu cuma Pernah pemain. ada rekor satu kali pertandingan itu sama sekali nggak ada Nggak pemain ada Inggris. pemain. Madrid juga pernah seperti itu. Nggak ada pemain. Nggak ada pemain Spanyolnya. Pernah satu kali ya, satu case lah gitu ya. Ketika Ramos Kasihlah cedera, Ramos cedera. Ramos kartu kuning ya, kayak seperti itulah. Dapat case itu nggak ada pemain ininya. Pemain lokalnya lah ya. Lokalnya. Nah, apakah Indonesia mau seperti itu gitu? Sementara dalam kondisi pemain lokalnya itu levelnya dengan pemain asingnya jauh gitu. Maunya nggak main dia. Nah, setelah itu nggak main, itu kan artinya kesempatan pemain itu untuk berkembang itu Semakin kecil. makin kecil. Yang ketiga itu pembinaan usia dini kan juga Nah, pasti itu yang mau kutanya. pasti ada. Ya selama ini apa pembinaan ini kan gitu. Klub itu berkonsentrasi hanya untuk mencari uang, membayar pemain asing. Iya. Udah habis ke situ energinya, nggak akan memikirkan lagi untuk ini. Nggak bisa. Uang klub kita nggak banyak. Iya, Nggak itu kayak dia. Manchester Iya. United, nggak kayak Arsenal, nggak kayak City, Iya, apalagi betul. kan. Uangnya mau beli pemain berapapun, dana untuk investasi jangka panjang tetap ada. Lah ini coba. Ini jangka SM pendek. Islam misalnya. Di Liga 2 katanya mau 5 pemain asing. Di Liga 1 itu 11. 11. Di Liga Dua. 2 itu 5 pemain 5. asing. Plus Asia. Oh, Asia nggak hitung. Yang Asia 2 apa 1 apa 2 gitu. Jadi totally 6 mungkin ya. Di sana totally 13 sama pemain 13 Asia. ya? Iya, iya. Tapi mungkin yang mungkin 11 12 itu 8 yang main. Nah, yang 8 yang main. nggak 8 yang semua main. ya. Oh, yang bisa turun tuh 8 dari 8. starting line up Sebenarnya, ya. Kalau dilihat ini sebenarnya gara-gara kebutuhan Persib juga karena main di Liga Champions. Liga Champions. Hmm. Tapi aku dengan pemain asing yang main di Liga Indonesia nggak yakin aku, Bang. Ingat dulu Persib juara dengan pemain lokal semua. Itu lagi galak-galak pemain asing. Ingat apa tuh? Liga Ya, Liga kedua, satu apa dua? Satu. Yang pertama itu ya. Nggak ada pemain asingnya. Tanpa pemain asing juara. Padahal pemain asing itu yang masuk lumayan waktu itu. Jago orang Jackson Tiago tuh. kan. Tapi sekarang case-nya kita mau bersaing sama Tapi Asia. ketika yang itu, Mak, Persib yang non pemain asing, pemain lokal semua, ketika main di Liga Champions Asia babak belur. Babak belur memang. Ya. Sama Shanghai, sama Liga Cina, sama Liga Korea, sama habis babak belur kosong. Dulu pun sering kita kan masih mengakali, di Bang, playoff-nya. liga-liga nih, klub-klub nih, asal main di klub apa liga kejuaraan Asia. Caplok kan? Cabutan. Itulah klub Indonesia dulu. Cabutan. Tapi sekarang kan nggak bisa Nggak bisa boleh lagi. karena pemain itu sudah didaftarkan dari awal. Mau Liga Champions gitu, mana pemain kalian ini? Ya itu nggak boleh lagi ganti. Kecuali sudah masuk. Maunya gini pertahanan juga, asing. kalau udah aku standar pemain asing itu pun ada juga yang untuk main di liga kita. Jangan Nah persoalannya Standarnya kan udah dibuat juga minimal main di mentang-mentang kompetisi Eropa agak itu yang- agak gelap yang sedikit liga, Afrika jangan ambil. kasta kedua ibarat gitu. Ya, Kalau ya, Liga ya, Amerika
harus ini tapi nggak boleh kasta kedua. Ada juga ini juga. Udah kayak Nggak gitu. boleh kasta 3. Nggak boleh kasta 3. Kalau Eropa, Minimal dia main di klub ini sekian. kalau Eropa Timur ya kayak Bulgaria, kayak apa namanya? Serbia. Serbia. Seperti itulah ya, Bulgaria, Slovakia gitu. Nah, itu tidak boleh Liga 3. Strata 3. Kalau Eropa yang utama itu boleh sampai Liga 4. Liga 3 boleh. Liga 3 boleh. Misalnya Prancis kan. Ya. Prancis, kemudian Inggris gitu. Inggris malah boleh Liga 4. Inggris malah boleh Liga 4. Karena Liga 4-nya kan udah lumayan lah Liga 3 gitu. kan model-model Blackpool kan. Iya. Pemainnya siapa sih? Siapa Si Elkan Bagot. Nah, itu ada memang sudah ada stratanya. Kalau Amerika Latin tidak boleh Liga 3, dia harus mentok di Liga 2. Liga 1 kan nggak mungkin. Iya, nggak. Masa pemain Palmeiras kita bawa kemari kan, mana ada duit gitu. Itu juga yang salah satu kendala bahwa kita mau merekrut pemain asing yang top, tapi uang kita nggak ada. Iya. Beda sama Liga Arab. Berapa kau mau? Gitu ya. Siapa ditawarin coba? Ini coba yang Casemiro sekarang mau ditawar Al Nassr. Casemiro gajinya 3 kali lipat dari DM itu. Nah, itu di Liga Arab kita kan nggak sanggup. Iya. Bapak Kita yang bekas-bekas lah, Makalili. yang sudah nggak ngapa-ngapain, yang sudah jauh sekali kan. Dan itu pun Raja gajinya Nenggolan. ketika Michael Essien atau Raja Nenggolan main kemari dengan gaji yang sangat rendah dibanding di Eropa. Di sini paling tinggi. Paling tinggi. 75 ke atas itulah ya. 100 juta satu bulan tuh waktu itu. Siapa? Si Nenggolan. 100 juta satu bulan. Lebih malah. 100 berapa? Lebih kan. Satu bulan. Di sana gaji dia seminggu. Per pekan itu. 100 juta tuh per minggu. Dan itu sudah paling rendah di Eropa kan, 100 juta. Bandingkan kayak Marcus Rashford berapa tuh. Per pekan M dia, Mak. Atau si Haaland misalnya. Malah Haaland lagi. Jadi makanya serba salah nih Indonesia. Indonesia mau meningkatkan Kualitas. peringkat Liga Indonesia di Asia. Tapi nggak sadar tapi dengan tidak punya finansial, amunisi, kualitas klub ini jauh. Oh, iya. Nah, sekarang yang mau dipercepat, kalau di timnas ini kan proyek mempercepat ini kan melalui naturalisasi. Iya, ini Artinya kan asing. mempercepat ini bisa. Di klub bagaimana caranya? Nah, mungkin pemikiran orang-orang di PSSI tambah pemain asingnya gitu. Nah, ini justru merusak kalau menurutku. Iya, Merusak generasi Indonesia ke depan ya. Dan akibatnya timnas kita akan naturalisasi terus itu. Gitu. Tapi ya 3 atau 4 lagi keturunan habis. Enggak juga. Ya kalau keturunannya lahir lagi dia ini. Nah, kalau yang dari sini generasi baru. Dan generasi baru Indonesia bagus-bagus sekarang main. Adrian Wibowo kan misalnya kan yang di LA Galaxy Iya. LA Galaxy kan udah menggantikan, dia sudah pelapisnya Giroud. Ya. Mau main Piala Dunia juga dia, kalau misalnya ada satu klubnya kan udah dicoret dari FIFA Piala Dunia klub, bisa jadi LA Galaxy masuk. Ya jadi dia main di Piala Dunia klub nanti bulan Juni nanti nih. Oh, nggak jadi klubnya Messi? Messi main, ada satu klub dia yang dicoret karena dia ada 2 pemilik, jadi nggak boleh. Makanya dicoret satu. Oh, yang dari Meksiko. Dari Amerika. Amerika Utara kan. Iya. Dia udah dan naturalisasi dong belum? Belum. Cuma dia masih bisa memilih karena ibunya masih pegang paspor Indonesia kabarnya. Indonesia sama? Ini sama Amerika. Sama Amerika ya. Ya, mudah-mudahan yang benar. Makanya kalau dia pilih Amerika aja. Jelas ini masuk Piala Dunia, kan? Kehidupannya pun jelas sana kan gitu. Cuman persaingannya di Amerika bagus-bagus juga sekarang udah pemain-pemainnya. Amerika kan memang, Amerika itu kan 20 besar dunia loh. 20 besar. Jauh kalau sebanding Indonesia jauh. Jauh lah. Layak tier 1 sama tier 3. 3 Indonesia. Dari 3 kita ya. 3 sekarang.
Dengan 4 lagi ya. Berapa kan? 124 apa tuh 3? 23. Tier 3 dia. Itu pun masih belum ada sejarahnya negara dengan tier 3 lolos Piala Dunia kan belum. Inilah mau kita buktikan. Ini kita buktikan. Dengannya adanya, kalau aku yakin dengan 32 Garuda Calling ini ya, memang ini sekarang lagi tumpuan. Berarti akan ada pencoretan 9, ada 9 lah kalau misalnya ya. untuk main nanti 23 pemain. 9. Tapi kan atau mungkin 26 26. yang nggak pakai baju akan ada yang tetap dibawa ke Jepang. Ya. Dibawa semua mungkin. Bisa jadi. Bawa semua. Sebagai kan di Indonesia nanti main di GBK dibawa semua. Kalau Jepang dia kan tinggal lah pilih. Biaya lumayan juga, Pak. Pas Jepang nggak dibawa kan. Iya. Ya kan kebiasaan kita kan gitu, dipanggil semua yang TC, Garuda Calling tetap hadir kan gitu. Ya. Mungkin kalau sudah dapat poin positif dari Cina, nah ini konsentrasi kita akan lebih besar lagi untuk persiapan putaran 4 kalau menurutku. Nah, pasti ke situ deh, Pasti ke situ udah arahnya. Nggak mikirin Jepang lagi. Untung-untungan saja tuh lawan Jepang ya. Kalau memang dapat keajaiban ya kan. Atau memang kalau udah menang lawan Cina, lepas lawan Jepang mainnya. Lepas gitu ya. Itu pasti akan gila mainnya menurut aku ya. Iya, nggak ada pasti beban. aman. Kita sudah pasti aman putaran 4 gitu. Artinya lawan Jepang tuh lepas aja, nggak mikirin apa-apa lagi. Cuman pemain tuh pasti betul-betul lepas mainnya tuh. Pasti enak itu. Tahu-tahu menang gitu. Iya. Wah. Ya bisa jadi kan orang Jepang nggak ada harapannya lagi apapun. Jepang karena fokusnya sekarang lawan Argentina sama lawan apa gitu dia. Dia udah fokus ke situ, udah mikir ke situ udah lawannya. Udah gak fokus lagi mikirin Juni nih. Untuk Piala Dunia ada mikir ya. Uji coba di September nanti. September dia ke Eropa lawan Argentina kayaknya. Ya bisa jadi lah. Lain levelnya memang udah beda. Iyalah. Kita masih berjuang, dia udah tunggu kan gitu ibaratnya. Ya kan terbukti nengok mainnya kemarin. Luar biasa ya kan. Jepang main ya. Jauh. Arab Saudi aja sampai 70% kok. Beruntung aja Arab Saudi. Seri ya? Seri. Arab Saudi parkir pesawat ulang-alik lawan dia. Sekelas Arab Saudi loh. Waktu itu kemarin kan siapa tuh juga seperti itu. Australia waktu main di Jepang ya. Di Jepang. Bunuh diri ya pemain Jepang bunuh diri. Habis itu bisa diserikan. Secara penguasaan bola jauh. Memang udah menyatu. Ya lepas aja lah. Iya. Yang penting lawan Cina ini sekarang. itu deh kuncinya. Cetak gol aja udah bagus lah. Udah bisa. Kalau lawan Cina, Jepang. Lawan Jepang. Makanya sekarang lawan Cina itu antusiasme penonton Indonesia sangat luar biasa. Orang udah beli tiket kok udah ke Jepang semua. Habis. Untuk ke Jepang habis? Yang tiket untuk ke Jepang sudah ya, jatah Indonesia. Ya, jatah Indonesia berapa? Udah ditanya-tanya itu. Padahal lawan Cina dia belum kan? Belum. Lawan Jepang berapa? Udah mau dibeli gitu. Kalau lawan Cina habis sudah. Hanya Cina dalam habis, ya. Hitungan di bawah sejam. Di bawah sejam ya. Habis. Betul. Orang ingat aku sanksi itu, Bang. Jadi. Dikurangi berapa persen? 50%. 15%. Jadi sekitar 72.000. Kapasitas GPK 85. 72.000. Wah, masih banyak itu. 50.000 aja tengok orang kayak mana banyaknya. Apalagi 70-an. Jadi jangan dikosongkan dia modelnya. Iya. Jadi diselang-seling aja kan, jadi nampak tetap banyak. Tetap banyak benar. Kalau di sini satu tempat dikosongin, satu tempat sini dikosongin, jadi nampak memang kolongnya. Tapi nggak tahu apakah memang FIFA mengharuskan yang seperti itu ya. Jadi kan, dia minta sektor ini kosong kan katanya kan. Sektor utara. Enggak. Itu misalnya supporter Cina datang nggak? Kalau supporter Cina mungkin pas tengah-tengah itulah biar perpisahan ininya antara supporter Cina dan Indonesia. Macam ada batas jadinya ya kosong ya. Kan. Tapi supporter Cina, supporter Jepang ini walaupun dia sedikit, itu suaranya besar. Karena dia pakai apa itu, Ham? Bong, tak apa. Barongsai itu. Bung. Jepang itulah dia bawa gong besar itu 2 aja katanya. Satu stadion GBK itu kedengaran suaranya kata kawan yang di situ ya, yang pas nonton waktu itu kan.
orang Indonesia gendangnya kecil-kecil. Drummer. Yalah, kayak kita nonton teladan tuh lah. Iya, makanya ya diganti, bawa aja yang kita kan punya juga yang besar itu. Gondang. Atau sekalian aja disewa sama orang Mendeling, orang Batak. Terus itu. Kata kan ada kan. Gondang 9 masukkan di dalam. 9 biji loh itu. Buduk-buduk. Atau main kan bedok itu berapa biji tuh lah itu kan. Bedok. Sekalian bawa bedok. Ya kan. Seru Bedok kita. di Istiqlal bawa. Malam takbiran ini mainnya. Iya, mainkan bedok situ. Malam takbiran lah. Besoknya lebaran kalau ada. Iya. Tanggal 6 Idul Adha. Iya. Pas main kan, bedok itu turunkan. Makanya mainnya kick off-nya 20.45. 20.45 ya, jam 9 ya. Takbiran dulu ya, Jakarta ya. Baru main. Takbiran dulu baru main. Ini kita main di sini. Main lah, apalagi main Belum lebaran timnas itu. ini. Timnas. Saya tengok nanti lah situasi. Macet di mana-mana. Lembu berserak di mana-mana. Lembu berserak mana-mana. 15% aja Bang ya, berarti nggak ngaruh lah kalau 72.000 ya kan? Nggak ngaruh. Nggak terlalu nampak lah. 72.000, berarti 85 ya kapasitasnya? 85. Bisa diisi sesaan itu 90 lah. Bisa. Oh. Sesaan. Sesak-sesaan ya, tapi kan memang harus. Sekarang nggak boleh lagi, nggak boleh kayak dulu lah. Kalau kayak dulu PSMS lawan Persib. Iya, di pinggir itu kan? Lawan Persib itu 1985, PSMS lawan Persib itu 120.000 isinya di dalam. Waktu itu kapasitas GBK masih 105 atau berapa gitu. Jadi 105 itu udah sesak-sesaan di dalam. Masih kayu dulu kan? Kayu. Jadi ternyata bisa teliti 120 sampai ke central ban. Iya. Berdiri di sudut sini lah berdirinya tuh ya. Nggak dikasih di tengah-tengah ini, memang nggak dikasih karena ada siaran langsung. Tapi yang di bawah-bawah lampu-lampu itu kan, itu udah orang semua tuh di situ. 4 lampunya, lampu tower besar tuh kan, sudut 120.000. Nah sekarang kan nggak boleh. Jadi aturan pipa itu bahkan harus dikosongkan 10%. Enggak. 5% apa berapa? 2.000. Jadi setiap setiap blok itu harus ada renggangnya. Oh, untuk menentu evakuasi apa gitu ya? Ya, penontonnya ini di sini nggak boleh gitu. Jadi kali berapa itu kalau dihitung itu sekitar 2.000. 2.000 ya. 2.000 itu kosong. Yalah, bersafety kan mungkin. Nah, ini karena udah 72.000 kayaknya nggak diberlakukan lagi yang 2.000 itu. Ya, enggak lah. Itu aja yang disusun mungkin yang berapa. Geografi tetap main lah itu ya. Tetap main lah. Tetap lah. Ya mudah-mudahan lah. Kurang orangnya mungkin yang ngangkat ya. Iya pas. Ya kan di luar orang itu Bang. Ya. Yang kan di luar tuh narik tuh kan. Di luar sama di dalam lah. Di dalam ada. Iya di dalam kan bantu-bantu nyorong dia kan. Di dalam ini, di dalam gedungnya. Di dalam gedungnya. Sedap nengoknya, seru. Itu yang nonton. Tapi pelajaran lah ini buat penonton kita ya kan. Hal sepele kayak gini lah itu efeknya ya. Lumayan juga. Karena Udah 400 juta. Supporter udah jijik kali sama Bahrain. Iya. Kalau ini kan Cuman, Cina aman-aman aja, kayak Cina lawan Jepang kayaknya nggak ada rasis lah, nggak ada. Jepang paling aman. Cina ada sedikit apa kan? Ada sedikit juga balas-balas dendam lah kemarin. Iya. Diusir kita kemarin untuk supporter sana nggak boleh kembangkan tapi spanduk. macam mana pun ya ini olahraga gitu. Sportivitas ya dibuat di sana jangan dibuat di sini gitu. Cukup dengan perang apa aja, sosmed aja. Kalau udah di lapangan udahlah. Ya sanksinya tengoklah. Langsung kan 400 juta dikurangi penonton. Kan sayang sebenarnya. Penonton harus bijak. Kata Bapak yang Jakarta ini Jakarta ya Bapak Doan. Siapa yang bilang? Di aku berita-berita itu aku baca. Betul Doan. Apa tuh? Di Jakarta Bapak itu mau cari sponsor. Harus baik. Sponsor harus baik. Harus baik ya. Dari investor. Ya. Supporter harus baik, wartawan harus baik, media harus baik. Media harus baik. Itu beyond memang pemikiran Bapak itu beyond. Luar biasa itu memang kalau itu. Terbukti kan? Terbukti soal itu. Cuman itu yang terbukti. Ya, cuman itu yang lain enggak. Nggak jelas dia udah pergi sekarang pulang nggak tahu ada nggak apa nggak investornya. Nggak ada dia apa. Harusnya kalau PSMS itu memang katanya milik publik, katanya ya, milik publik. Kelemahannya itu Bang, memang terlalu nggak ada, jarang buat keterbukaan ke publik, Iya. kurang ke Pak Edinya gitu kan. Padahal kalau ada yang mau beli, gitu.
dia lemparkan lagi itu. Ini PSMS ini milik publik Medan. Dia harus persetujuan semua masyarakat Medan. Sementara langkah dia membenahi PSMS itu nggak ada yang tahu. Iya. Silent deh ya. Silent. Jadi orang mengira, oh ini PSMS mau dibawa kemana? Jadi gitu deh. Gitu. Jadi berpikir orang opini, semua fitnah lah. Iya. Kalau salah sedikit awak dibilang fitnah. Walaupun nggak tahu dia berusaha memang betul nyari kan gitu. Iya, ya seharusnya dia pergi Jakarta, saya akan mencari investor, kemudian pulang dari Doakan sana. kami semoga PSMS Iya. ini. Jadi kan masyarakat publik, oh ya. Bawa semangat satu Edi, pentolan gitu-gitu komunitas kan. itu kan Ya, gitu. Dia pulang misalnya nanti kemari kan, oh kita masih dalam penjajakan dengan sponsor ini. Ya dia sampaikan. Kalau milik publik Milik ya. publik. Ya kalau punya dia ya enggak, memang Iya, dapat. ya suka-suka dia lah ya. Sukanya aja, silent aja dia. Namanya rumah punya dia sendiri Punya gitu dia. kan. Ya, kalau kayak Abramovich misalnya, dia mau urusan sama siapa ya Ya terserah urusan dia gitu. Ya kan? Dulu ya Abramovich di Chelsea. Sekarang kan enggak. Bahkan sekelas Real Madrid, sekelas Barcelona itu kan, kalau Barcelona itu memang iya milik publik. Ya Jadi Katalan. presidennya itu pekerja. Yang mempunyai saham itu supporter dan masyarakat Madrid dan masyarakat Barcelona, Katalan kan. Katalan. Nah, jadi ya apapun pergerakan itu harus disampaikan. Harus, Bahkan ketika timnya nggak makan gitu di Barcelona kan gitu kan, kami kekurangan uang, ini efisiensi yang kami lakukan, bahkan seperti itu. Laporan Air tetap ada ya. dimatikan. Kalau dulu setelah training pagi misalnya kan mereka punya kayak mes gitu kan, pemain diistirahatkan di situ. Nah, ini sekarang karena AC dimatikan, pemain setelah istirahat balik ke rumah masing-masing. Itu orang tahu. Ya karena apa? Karena itu milik publik. Madrid juga gitu kan, siapa pemain yang mau pergi, siapa mau keluar, sponsor apa yang mau masuk, itu tahu semua. Diumumkan gitu. Diumumkan ya. Ya ini kan enggak. Berarti ini kayak Makanya ini apakah ini seperti Madrid yang punya masyarakat umum atau seperti Chelsea lah kita bilangnya. Chelsea zaman dulu lah. Ya sekarang kan Chelsea masih itu ya, masih punya pribadi. MU lah. Atau Sheikh Mansur kan punya dia kan. Ya suka-sukanya lah, mau dia mecat Guardiola besok, mau gantinya siapa ya, dia nggak perlu berkoordinasi, nggak komunikasi lagi ya, nggak betul. perlu komunikasi. Gitu. Lo belajar Kalau dari ini masjid masih- nih maunya. PSMS kayaknya masih pemilik masyarakat umum kan, soalnya keterlibatan 40 klub juga. Kan? Iya. Nah, tapi kan tidak ada keterbukaan itu. Itu yang menjadi persoalannya. Itulah. PSMS nggak usah kita bahas dulu. Nggak usah lah, karena kita ikutnya nggak Liga 2 ya nggak tahu lah kita ini ya kan. Kalau bisanya nggak mau ikut kan? Abusnya. Iya, bisa kena itu. Terus sanksi ya. Tapi sanksi akan turun ketiga langsung ya? Ketiga. Sama kayak Produta kemarin kan, Ya. mundurkan diri. Kita udah digas sama Siara, malas aku ngomong. Siar udah malas ya kan. Dender kan. Apalagi Ngomong Dender, Bu Aji sakit apanya sebenarnya? iya. Misterius juga sebenarnya tidak. virusnya ini. Sebenarnya mungkin kayaknya dia udah sembuh. Cuman biar supaya fit nanti musim depan, oke lah aku istirahat aja lah untuk ini. Kan musim depan, masih berapa bulan lagi? Nah, memang kalau di Dender itu kan aku sering juga mengikuti pertandingan liga gara-gara si Waji di sana kan. Jadi di keterangan itu missing playernya illness tulisannya. Sakit memang. Memang sakit Kalau dia. yang lain kan ada hamstring, Iya, calm, iya. ankle. Apalah sakit ada, dia. Ada istilahnya di situ kan. Illness, Mak. Nggak jelas seperti sakit nih. Illness artinya sakit ya, sakit apa gitu. Nggak ada memang dijelaskan. Aku cari-cari di apanya Dender nggak ada keterangan itu. Tapi dia kemarin nonton El Clasico juga, Aji. Lah itu Nggak salah. Kesana dia. Iya, dan pokoknya kedapatan dia nonton pertandingan lah. Final atau bukan di stadion, di rumahnya. Stadion kayaknya Bang, ada Aji update story, terus ada netizen, Aji tiba-tiba nonton aja katanya gitu. Dan netizen kan mulai beropini nih sekarang kan. Ya udah mulai negatif ini ke akun ini. dia. Rupanya Gitu. tiba-tiba sakit dibilang. Iya, illness. Tulisnya di situ, keterangannya itu illness. Kalau apa semalam kan Mes misalnya, Hilgers atau si siapa yang masih cedera kita pemain
Kevin Dix lah. Kevin Dix. James sudah sembuh. Udah semua ya. Udah semua memang. Kemarin sembuh. itu kayak apa? Kayak Dan James kan, knee injury tulisannya di situ. Ada semua punya keterangan. Terangannya. Ankle. Kecuali si kawannya lah ya. Iya ada keterangannya ada. Iya, Illness. sakit. Artinya sakit apa? Apa, Nggak ada jelaskan. Tapi memang kalau kita lihat dari situ dia ya, memang secara resmi klub itu mengelompokkan dia sebagai pemain yang sedang tidak fit. Tidak pura-pura lah kalau Iya. bilang. Tidak sandiwara lah ya. Tidak, cuma nggak ada penjelasan secara lebih terperinci dia sakitnya apa. Berarti cuma Waji yang apa ya? Yang tidak bermain ya. Yang lain sudah kembali lagi. Denjes juga sudah dipanggil. Denjem udah main katanya. Sain Patinama juga dipanggil walaupun kemain sama lah Sain dan Liga Thailand juga. Brisbane. Kayak mana status Den? Sen ke Liga Thailand. Sain dia. katanya ke Liga Thailand cuma belum tekan. Belum tekan. Buriram ini. Ada yang ke Bayangkara, enggak jelas. jangan Nggak lah jadi, kalau di Bayangkara Liga nggak. Indonesia. Liga Thailand ya. Masuk Liga Thailand. Nah, setidak-tidaknya dia nomor 1 lah Di ASEAN ya kan. Kalau untuk pemain asingnya lah ya. Nah, kalau untuk pemain lokalnya ya kalau paling tidak Liga Malaysia boleh lah. Boleh lah ya. Ya, harus kita akuin kalau memang bagus ya bagus kan Bagus gitu. ya. Ya. Elkan Bagot kenapa Pak nggak panggil? Padahal di Bali dia. Itu dia. Kan bagus tapi dibilang apa masih ini. Fokus ke klubnya. Klubnya udah habis kok. Nah, Cedera belum pulih katanya. Kata belum. Exco PSSI Dia dia main masih sampai tayang. Memang kayaknya nggak mau dipanggil sih itu ya. kayaknya betul-betul sakit hati ya. PSSI-nya. Kalau menurut gue. Kan setelah si STY keluar pun masih nggak Masih ya. dipanggil. Awalnya kan dari STY, habis itu ke PSSI pun sakit hati juga kan gitu. Tapi ya kalau dia masuk pun pasti Ya kalau bersaing agak juga. susah dia bersaing kan. Nah, Ya sekarang- walaupun nggak apa-apa lah misalnya masuk aja walaupun dicoret dia nggak masalah, yang penting dia mau dulu nih. Sekarang kita tanya itu, Elkan Bagot. Kenapa nggak mau masuk gitu? Sebagai Minimal gerbong- masuk Garuda Calling aja lah dulu gerbong dia. pertama Ya. naturalisasi kan. Kan itu kan kita nggak tahu kejelasannya yang mana yang pasti akan kan belum ada bersuara kan. Kan Ya, dari Bagot Esko yang nggak ngomong kan. Ya, Esko mungkin ya untuk apa udah kita bilang, cuma ada ini lebih Ya, fokus ke ada klub. fokus. Padahal tidak dipanggil. Kalau menurutku. Iya. Dia mau bersaing sama siapa dia di situ? Kecuali dia kalau udah main nanti di MC, mungkinan bisa lah ya kan. Blackpool ya. Ya. Di skema 3 back dan 4 back pun dia tetap gak masuk. Nggak masuk. Nah masuk semenjak masuk mes, dia Rido, Abner, ya kita tahu lah kualitasnya kan. Jordi aja pun masih ada Jordi gitu. Masih ada Nah, Jordi lagi kan. Mas pun nih lagi dijelek-jelekkan juga nih siapa? di Belanda Siapa? sama pundit dari Liga Belanda, Mes Hilgers. Oh mes. Semenjak masuk di timnas kok makin lemah anak ini mainnya gitu loh dia. Oh. Di timnas berapa cap dia main? Ya Baru kan? 3. 3. Sekali main habis itu asal Cedera. berturut Cedera. cedera. Iya. Makanya itu yang disorotin oleh apanya Belanda, pandit Belanda itu kenapa tidak seperti sebelumnya gitu, ganas. Iya, Sekarang benar. ada. Semenjak gabung timnas kok Apakah malah dia terpengaruh dengan Permainan. para netizen ya kan? Harusnya nggak usah didengerin lah. Iyalah. Pelatih online ini kan dia yang paling jago lah. Paling jago Dari gitu. Guardiola dan dari Ancelotti. Lebih bagus dia bang, lebih bagus. Gitu. Oh, semua pelatih semua kan lebih di bawah pelatih Di online, online. ya. Benar. Dia mahal lah pokoknya. Mahal. Mahal semuanya dia. Alex Paxtor pun katanya masuk daftar calon pelatih Ajax. Ajax ya. Iya. Daftar calon. Daftar 11 masuk dimasukkan juga dia. 11 nama pelatih yang potensial untuk melatih Ajax Amsterdam. Alex Pastor masuk. Masuk. Nomor 10 namanya. Nomor 10. Seandainya lah dia masuk sana, apa nih pilihnya? Di sana lah. Karena ya. Ini Dia asistennya asisten. kan. Masuklah Indra Sapri. Indra Sapri comeback. Baru semua pemain abroad nggak ada yang dipanggil. Iya. Dia mungkin pandai mempengaruhi ini kan. Udah nggak usah, kita pakai yang di dalam. Iya. Bisa. Iya, Indonesia ya kita main lokal kita nih katanya. Pemain lokal kita bisa bersaing.
Lipat terserah kau lah, Pri. Suka kau aja lah, Pri. Aku pun cabut aku nih, Pri. Kembali ke setelan pabrik. Aduh. Ya udahlah. Udah hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Ya kan? TC-nya dimulai tanggal 26 ya. Berarti berapa hari lagi tuh? 26, 5 hari lagi. 5 hari lagi ya. Tapi rata-rata udah ke Bali ya? 28 enggak? 28 kayaknya, 26 ngumpul. 26 ngumpul ya, ngumpul semuanya. Kayaknya semua 26 sudah. itu kan Senin ya Bang. Oh, Senin depan ya. Masih Senin depan. Masih ada Belum waktu. lengkap itu nanti. Apa? Belum lengkap itu nanti pemain-pemainnya. Iya. Masih ada waktu 2 pekan lagi lah. Kayaknya nggak ada alasan lagi nggak ngumpul nih TC. Liga udah habis kan di 28 tuh kan udah habis kan. Yang kita saksikan awalnya kan Emil kan. Ternyata Emil udah habis. Berarti masih bisa 3 kali tebas lagi nih ya. Sebelum Iyalah. pertandingan ya. Iya. Bisa lah. Masih bisa sebelum pertandingan Senin ya. depan. Gas 2 kali lah. 2 kali. 2 kali. Oh iya. Karena malam Jumat tuh ya mainnya tanggal 5 ya. Tanggal 5 malam Jumat. Malam Jumat lah. Lebaran tanggal 6 tuh Jumat. Iya. Malam Jumat tuh. Malam Jumat. Malam Jumat. Udahlah. Berzikir aja lah kita di rumah aja lah Bang. Jumat tuh. Malam Lebaran. Takut lepas kamdu. Hah? Takut lepas lembunya gitu. Iya. Bahaya ini. Enggak semua orang pada nonton timnas semua. Iya. Makanya aku bilang sama Panci di rumah. Kalian potong hari Sabtu, lembu masuk hari Jumat. Jangan malam Jumat, aku bilang. Itu juga ya kan, suruh nonton timnas. Oh, Koslap ini main malam ya kan? Nggak tahu kita, wah. Habis. Apalagi menang timnas ya kan lawan Cina. Waduh. Waduh, makin udah lah. Euforia Minggu nggak depan aja jelas ya. potong. Oke, Ri. Siap. Mudah-mudahan lah ya. Masih ada 2 lagi kita masih bahas ini ya kan. 2 lagi ya. Nanti apapun update-nya akan kita sampaikan lah di minggu depan. Update ini ya, TC. TC. Ya Bali. kalau bisa memang ada rencana tebas ke sana mau liput apa Bang ya. Ke Bali. TC mereka ya. Bali. Ya mudah-mudahan lah. Ada kawan kita situ, Ada ya. turun Bali. Yalah. Udah jatahnya katanya. Udah jatah orang itu ya. Nah, nanti kita update dari Soalnya mereka. nggak dikasih masuk sampai sekarang. belum dapat akses. Belum lah. Belum dapat akses. Loh, belum apa Bang? Apa? Belum dapat akses. belum. Jadi nanti katanya ada aturan-aturannya, kapan saja reporter itu bisa masuk ke dalam, kapan saja bisa motret. Nggak bisa sembarang. Nggak bisa sembarangan ya. Tertutup. Ditutup, stadion itu ditutup. Ditutup stadion itu. Berarti latihan tertutup lah nih ya. Tertutup. Ya kan memang kita biasa gitu. Mana latihan di KN aja soalnya biar nggak ada yang nonton. Nah, kenapa nggak di kain? Nah, Itu dia. IKN itu apa ya? Terlalu jauh Mas dari mana-mana gitu. Sementara ini kan TC-nya panjang. Butuh pemain, butuh rileks. Udah gitu pun markasnya di Jakarta juga lagi. Ya, pemain butuh ke pantai, butuh ke Iya betul. Giling, IKN makin stres semua nyamuk, ngengung, ada lewat ular piton lagi demam kan. berdarah. Udah iya. Gigit nyamuk, susah selesai nggak. Tapi yang di IKN siap rupanya Bang? udah Udah siap. belum secara inilah. Nah, menurut Arya kalau di IKN itu tidak untuk timnas senior. Itu sudah di apa sama dia? Sudah Dipatwakan dia lah ya. patwakan. Sudah di kejelasannya sudah itu aturannya regulasinya bahwa timnas senior putra dan putri itu tidak Tidak di TC IKN. Itu hanya untuk timnas junior. Wih, Anak-anak. Kelompok umur lah ya. Ya. 15, 17, 19, 21, 23. Di situ. SEA Games di sana. Kemungkinan timnas kalau Indonesia ikut SEA Games gitu kan misalnya mungkin bisa di sana. SEA Games pun kadang-kadang belum tentu juga di IKN. Bisa, ya. Yang pasti kelompok umur di sana. Supaya nggak bisa kemana-mana ya, nggak bisa lihat mall. Iya. Ini kalau Bali lah, abis latihan masuk mah ya kan. Iya. Tapi memang apa ya? Siapa yang bilang sama aku kemarin ya? Diskusi kami. Oh iya, Ucok. Kiper. Kipar ya kan. Kenapa TC-nya sekarang di Jakarta? Kalau dulu kan di Batu, di Blitar. Oh sekarang pemain itu bagaimana dibuat supaya nyaman, nggak stres gitu. Cuma dibatasi. Ya tetap ada lah jamnya kan. Ya,
kalian boleh keluar, boleh jalan-jalan ke mall, ke kafe, makan dimanapun terserah, tapi jam segini balik. Kalau enggak, coret, kata dia. Langsung, nggak ada apa-apa gitu. Nah, jadi pemain itu merasa, oh iya bebas, tapi ada bebas terkendali kan, bebas struktur gitu. Nah, kalau kita di daerah sana, di tinggi, di pegunungan gitu, ngapain? habis latihan ngapain? Stres yang ada, betul. Ke ini paling ujungnya supermarket. Kalau ada mall di daerah-daerah itu. Iya, nggak usah mall lah, ya, market yang biasa ini pinggir-pinggir. Nah, itulah paling jajan ininya. Ukurannya. Ukurannya. Ya, tapi enggak. Tapi memang ya psikologisnya ya kasih nyaman atlet itu. Nyaman. Ya tinggal tanggung jawab dia. Tanggung jawab aja. Jadi dia diserahin, kita lepas. Ini tanggung jawab kepada diri masing-masing. Ini ada ukurannya, terukurnya di sini. Kalau kalian melewati batas itu, konsekuensinya ada sanksinya ya. Pilih tetap sendiri. profesional. Ya, tetap ya, harus profesional. Dan sejauh ini tahu aman gitu. Nggak kayak pemain dulu, Pak. Ada. Kalau pemain sekarang kan baik. Nah, pemain sekarang pun memang udah megang duit gitu. Kalau menurutku ya, kalau pemain dulu kan, kita tahu lah kan, dari daerah masuk kota, DC di Senturi, tinggi Sudirman. Iya. Kultur sok. Bingung. Iya, culture shock. Mana kita nih malam Udah. nih sini. Nah, itu Aja dia. sama senior ya, senior aja lah kami. Senior pun mempengaruhi bawah adik-adik. Udah pandai adik sendiri. Nah, adik-adik. Nah, kalau sekarang kan memang pemainnya itu kan sudah pemain kayak Justin Hubner misalnya kan. Udah kehidupannya kayak gitu. Wolverhampton, kemudian siapalah misalnya yang sudah keliling-keliling Eropa dan kehidupan seperti itu sudah biasa. Yang tidak biasa, mereka justru mungkin mau melihat kota tua misalnya. Di Batavia orang tuh pergi kan di kota tua, di foto-foto apa yang seperti itu. Gitu. Kalau yang dugem-dugem lah katakanlah seperti itu, nggak ada lagi sama orang itu. Ngapain? Orang dia di sana bisa kapan saja. Kalau dulu kan berbeda tuh. Dari daerah kayak Eri bilang lah kan, di Medan waktu itu misalnya belum ada diskotik yang seperti di Raja Mas lah bilang. Iya, terus di stadium lah kita bilang waktu di sana kan gitu ibaratnya. Ya kan, nggak ada. Besar sekali katanya. Masuk, kok habis gitu, ikut murah-murah kali katanya. Langganan terus lah. Kayak gini pokoknya ya, uang dikasih, culture shock dia. Iya. Oh sekarang nggak ada culture shock ya, malah dia kepingin jalan-jalan gitu. Terus, kok ada tiang, kok ada yang berdiri ya kan gitu. Muter-muter katanya. Kan di sini nggak ada gitulah gitu badannya. Kalau yang kayak gitu di mata pemain-pemain kita yang sekarang, pemain-pemain pro Eropa yang nggak ada lagi apa-apa. Dia justru ingin jalan-jalan malam, menikmati udara Jakarta, langit malam Jakarta, makan nasi goreng misalnya. Kayak Justin sering kepergok gitu, jalan-jalan sendiri, jalan kaki dia, Perdong. Justin juga kan. Kadang beli makanan pinggir jalan ya lihat dia gitu. Udah berbeda lah, udah profesional lah. Beda. Nah, itulah yang dibilang Uco, kenapa ya kita kasih supaya pemain tuh nggak stres. Mungkin kalau ditaruh di gunung gitu kan. Nah, ini kan kalau di Bali kan memang agak jauh itu ya dari Denpasar itu agak jauh. Tapi yang namanya Bali kan. Iya. Cantik nanti di sana ada pantai. Di sana ada apa namanya? Kayak desa wisata itu kan yang keren kali itu kan. Sana jalan-jalan ke sana mereka udah pressing paginya jalan kan habis Bali main-main ke Jepang, udah habis Jepang nanti balik lagi makin nyaman orang itu nyaman, dia dibuat nyaman. Egi yang nggak nyaman Jakarta ke Jepang. Astagfirullahaladzim, udah Egi udah mulai lagi. Egi nggak boleh bisa lagi terus ada Egi dia nyaman. Ya udahlah. Oke, selamat jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.